Saya sepakat dulu dengan Pak Muji, secara ketersediaan pangan kita cukup dan sangat cukup dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan maupun Lebaran. Itu poin penting dulu yang kita pegang, artinya kita berharap tidak terjadi panik buying dulu, kan gitu, itu poin pentingnya. Nah kedua, kenapa harga barang-barang atau pangan ini naik? Yang pertama, kebutuhan menjelang Lebaran atau menjelang bulan puasa atau dalam menghadapi pada masa puasa ini rata-rata naik hampir 20%. Artinya permintaan memang relatif naik sehingga secara psikologis pedagang pun akan bergerak mulai dari hulu dan hilirnya akan mulai melakukan juga koreksi harga. Yang paling penting kalau beras, beras itu memang dari hulunya memang agak naik. Kenapa saya katakan naik? Karena sekarang data kami di lapangan gabah kering panen di petani itu sudah mencapai antara 5.500 bahkan lebih dari 6.000. Ini sudah tinggi sehingga dampaknya pasti ke ujung atau ke hilirnya akan berdampak pada kenaikan beras, mau tidak mau. Nah itu yang pertama. Kedua, bagaimana langkah pemerintah? Daging sapi misalkan, daging sapi naik. Secara prinsip kalau data kami sih secara rata-rata nasional masih bagus. Namun demikian di beberapa tempat memang tinggi. Nah oleh karena itu langkah-langkah pemerintah adalah kita mempercepat kedatangan importasi daging kerbau beku yang sudah kita tugaskan kepada Bulog sebanyak 100.000 ton. Ini kami sudah koordinasi dengan Bulog, diharapkan di awal Maret, minggu pertama bulan April akan datang, sehingga ada penyeimbang daging sapi dengan adanya daging kerbau ini dan banyak peminatnya sehingga kita harapkan daging ruminansia ini juga akan stabil harganya, mudah-mudahan bisa di bawah 150 untuk daging sapi ke depannya karena memang harga acuannya sekitar 140.000. Kemudian ada beberapa lagi hal yang juga dilakukan oleh pemerintah secara masif adalah melakukan gerakan pangan murah di berbagai tempat. Seluruh provinsi sudah bergerak untuk melakukan gerakan pangan murah. Ini sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan atau mohon izin masyarakat yang berada di bawah keluarga penerima manfaat ya saya istilahkan. Ini mestinya dengan adanya gelar pangan murah ini sangat positif bagi mereka sehingga mereka juga bisa memperoleh harga pangan yang relatif wajar di tingkat mereka sehingga sekali lagi gelar pangan murah ini adalah salah satu solusi jangka pendek yang dilakukan oleh seluruh provinsi dan kabupaten kota menjelang dan pada saat puasa sekaligus menjelang Lebaran itu. Nah yang terakhir langkah-langkah juga yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan cadangan pangan. Artinya bagaimanapun dengan kondisi kita menganut mekanisme pasar, maka harapan kita adalah cadangan pangan pemerintah harus kuat. Sehingga tatkala ada gejolak harga, pemerintah bisa melakukan intervensi-intervensi untuk mengendalikan harga agar bisa lebih stabil. Saya kira demikian Mbak Sap. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Kasan. Tadi salah satu langkah yang disebutkan adalah meningkatkan cadangan pangan pemerintah sehingga jika terjadi gejolak di pasar pemerintah bisa turun tangan. Nah, hari ini diketahui Jokowi ini menghadiri kegiatan panen raya di Maros, Sulawesi Selatan yang diketahui hasil panennya ini mampu surplus untuk sedikit sampai dengan 2 juta, estimasinya sampai dengan 2 juta dan juga bisa menghasilkan beras sampai dengan 6 ton. 6 ton gabah. Nah, dengan adanya angka yang cukup besar ini, apakah masih diperlukan impor, Pak, untuk bisa menekan harga? Silahkan, Pak Kasan. Ya, makasih Mbak. Pertama fakta lapangan yang Pak Presiden sudah tinjau, saya kira itu psikologisnya tentu selain fakta empiris, ya akan menambah pasokan. Yang kedua, untuk pasokan ke pasar tentunya tadi Pak Ketut sudah menyampaikan harga di lapangan mulai dari gabah, otomatis ke beras masih relatif tinggi sehingga ada tambahan panen itu akan menambah supply. Nah logikanya tentu akan menekan harga daripada beras. Terkait dengan cadangan pemerintah yang dalam hal ini dipegang oleh Bulog itu adalah bagian dari cadangan yang bisa digunakan sewaktu-waktu
termasuk tadi Pak Deputi menyampaikan mengenai untuk operasi pasar atau yang dilaksanakan oleh Bappenas melalui instruksi kepada Bulog. Jadi kalau dalam hal tadi pertanyaan, pemerintah kan sebenarnya sudah memutuskan untuk menjaga cadangan yang dimiliki oleh pemerintah, itu adalah keputusan yang sudah diambil. Adapun terkait dengan kebijakan impor tersebut, sebagaimana sudah disampaikan ke publik oleh Kepala Bappenas, dan itu adalah hasil daripada rapat internal dipimpin oleh Bapak Presiden. Nah, eksekusinya tentu Bappenas menugaskan Bulog. Dalam hal ini, karena ini impor, maka perizinannya ada. Pertama, tentu rekom teknis dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Lalu, izin impor ada di Kementerian Perdagangan. Jadi, dalam hal ini Kementerian Perdagangan adalah di ujung atau bagian terakhir yang memfasilitasi. Nah, tidak seluruhnya sekarang pada saat panen sudah mulai dari akhir Februari atau awal Maret yang lalu, tapi kan sesuai dengan perhitungan, juga sesuai pertimbangan oleh pemerintah, itu yang disegerakan 500.000 dari keputusan yang 2 juta. Nah tentu yang ini juga untuk menambah pasokan, menambah cadangan, termasuk juga menstabilkan harganya. Jadi itu yang saya kira ini sudah menjadi bagian dari keputusan pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing dari kementerian dan lembaga. Tujuannya tentu sama, cadangan pemerintah bisa dipastikan aman sampai akhir tahun, harga bisa terkendali, dan ini sesuatu yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Jadi tadi juga dari Pak Muji menyampaikan, secara pasokan sebenarnya sudah diakui tersedia, aman, dan ini juga sesuai dengan data yang kita miliki. Baik kami di Kemendag maupun Pak Deputi, Pak Ketut di Bappenas, kita sama-sama memiliki data yang sama mengenai kondisi dari stok beberapa pangan pokok ini.